Alaihi wasallam qala bersabda, al yadul ulya, ini sering kita dengar hadisnya. Tangan yang di atas itu khairun, lebih baik minal yadis sufra, dari tangan yang di bawah. Wabda, dan mulailah, maksudnya mulai berinfak sedekah biman, pada orang yang taul kamu tangguh. Wa khairus sedekah, dan sebaik-baik sedekah pemberian maka na'am zohri gina, apa yang masih ada dari zohirnya kaya. Wa ma'ista'fif, dan barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, yu'ifullah, niscaya Allah cukupkan. Wa ma'istagni, dan barang siapa yang merasa cukup, merasa kaya, yugnilah, niscaya Allah akan kayakan. Al-Bukhari, hadis ya Imam Bukhari. Ya, ini sering kita dengar sudah ya Pak. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pengertiannya bukan letterlek ya, tangan yang di atas lebih baik itu tangan di atas lebih baik dalam artian posisi di atas, karena bisa juga Pak orang yang ngasih di bawah ini kemudian yang menerima di atas karena dia mungut juga. Nah, kalau seperti itu kasusnya berarti kan nggak tepat gitu ya kalau dimaknai maksudnya tangan di atas orang yang memberi, orang yang memberi. Walaupun mungkin tangan posisinya waktu itu ngasihnya di bawah, yang terima malah di atas ya. Kali ngasihnya di wadah atau kemudian dia mengutnya lewat di atas. Nah, ini di sini dipahami bahwa yang dimaksud tangan di atas orang yang memberi, mau posisinya di atas kayak di bawah kayak ini, kalau memberi disebut orang tangan yang di atas gitu ya. Nah, yang terima ya, itu disebut orang yang tangan di bawah, walaupun mungkin terima dalam prakteknya dia tangan di atas. Artinya lebih mulia di sini walaupun ya yang memberi itu barang bisa jadi orangnya lebih miskin Pak, lebih pun dibanding orang yang terima. Berarti kemuliaan itu dilihat dari sisi kedermawanannya tadi. Jadi bukan dari segi apanya Pak, kekayaannya. Karena jadi orang kaya tapi dia pelit, nah, maka nggak mulia sejatinya, gitu kan? Walaupun orang sering salah ukur, ya, sering salah ukur. Kalau orang kaya dipandang lebih mulia, lebih terhormat, adil pelit. Nah, orang miskin lebih hina, apalagi dermawan. Nah, menurut Nabi nggak seperti itu. Walaupun dia orang miskin, kalau dia dermawan, selalu berbagi, maka dia yang lebih mulia. Orang kaya tapi dicelamitan, tahu nggak celamitan? Pengennya minta aja, pengennya dikasih doang. Nah itu nggak lebih mulia, sekalipun dia orang kaya. Ini hakikatnya. Walaupun mungkin tongkrongannya, wah, ya, orang bercak kagum karena kepemilikannya, mobil berentet banyak, motor banyak, rumah mewah, tapi dia pelit. Nah di sisi Allah dia tidak lebih mulia dibanding orang miskin yang dermawan. Jadi ukurannya adalah tadi ya, derma ya. Jadi kalau orang yang suka berbagi, dia adalah orang yang mulia, lebih baik ya, lebih baik. Nah, ketika mau berbagi ini diatur oleh Allah Nabi. Wabda biman ta'ul, ini ukuran skala prioritas ya, skala prioritas. Maka mulailah dari orang yang kamu tanggung. Jadi jangan sampai yang kita tanggung masih butuh ya, kemudian kita malah ngasih kemana-mana gitu ya. Butuh dalam artian memang kebutuhan primernya belum tercukupi gitu ya. Butuh ya Pak, bukan masalah keinginan bukan. Artinya kebutuhan primernya masih belum terpenuhi, nah kita malah ngasih kemana-mana. Ini nggak tepat. Jadi harus dari orang yang kita tanggung dulu. Siapa yang kita tanggung? Yang utama keluarga. Atau mungkin bukan keluarga. Siapa? Memang kita menanggung biaya anak yatim, kita menanggung orang yang doif, biaya sekolahnya misalnya, itulah yang kita tanggung. Ini diutamakan sebelum kita ya ke yang lain-lain ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 177 di sana ya disebutkan tentang skala prioritasnya. Paling utama adalah keluarga ya, keluarga dulu sebelum kemana-mana. Nanti kalau keluarga sudah terpenuhi kebutuhan primernya, yang pokoknya baru ke yang lain. Wa khairus sedekah, dan sebaik-baik sedekah makana amzul gina,
Jadi sebagai sedekah adalah ketika kita berbagi, kita masih ada kelihatan kaya, kelihatan cukup dina itu, Pak. Kalau goni artinya orang kaya, dina itu cukup. Jadi jangan sampai gara-gara sedekah kita jadi apa? Kita jadi sengsara, susah, miskin. Nah, itu. Jadi kita berbagi, tapi yang sebaiknya adalah ketika kita berbagi, kita masih ada, kita masih cukup, ya. Jangan kita berbagi kemudian kitanya nggak ada, malah kita nyari-nyari lagi, misalnya nyari utangan dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita berbagi itu nggak membuat kita jadi miskin. Artinya sini memang harus wajar. Ya. Infak wajar, belanja wajar, ibu belanja juga harus wajar. Di Al-Quran surat Al-Furqan sebutkan ibadur rahman, hamba Allah itu adalah idza anfaqu lam yafturu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi hamba Allah itu kalau dia belanja nggak terlalu berlebihan juga nggak terlalu ngirit, tapi pertengahan, sedang di antara itu. Ya, ada istilah kita apa, Pak? Tidak besar pasak daripada diam. Nah, infak juga seperti itu. Jangan kita infak seluruh harta kita, yang akhirnya begitu habis infak kita susah makan, ya. Susah untuk mencari kehidupan sehari-hari, susah untuk sehari-hari. Jadi itu yang sebaik saudara, di mana kita sedekah, tapi zahirnya kita masih masih kaya, masih cukup, kaya, masih cukup. Jadi nggak boleh apa over berlebih-lebihan, habis infak kita langsung jatuh miskin, ya nggak boleh. Jadi sampai diatur sedemikian rupa. Terus bagaimana? Ya mungkin para jamaah ibu bapak pernah dengar kisah Abu Bakar yang infak semua hartanya. Kemudian juga pernah dengar Umar infak separuh hartanya. Pernah dengar juga Utsman infak sekian, ya yang jumlahnya luar biasa. Gimana tuh Pak Ibu? Abu Bakar pernah infak seluruh hartanya. Ya, karena memang ada penggalangan dana untuk perang Tabuk. Ya. Begitu juga dengan siapa? Umar separuh hartanya. Terus bagaimana dengan hadis ini? Kok sepertinya bertentangan, Pak? Bertentangan nggak? Tadi kan kita sedekah itu sebaiknya adalah kita sedekah tetap kita masih cukup, gitu ya. Gimana Pak? Punya cadangan betul. Nah, artinya yang dilakukan sama Abu Bakar itu bukan berarti semua dari apa namanya yang ada di semua hasilnya. Jadi misalnya panen pada waktu itu semua panennya kasihkan. Ya, panen kurma misalnya sejak 1 ton kasihkan semua 1 ton. Punya panen anggur 1 ton dikasihkan 1 ton. Tapi nggak berikut dengan apanya Pak? Pohon-pohonnya. Hasilnya doang, nah, seperti itu. Jadi bapak ngojek, misalnya hari ini dapat 200.000 diinfakin semua, tapi nggak sama motornya gitu kan? Motornya tetap pakai buat usaha, seperti itu. Itu dibenarkan. Ya. Jadi masih ada cadangan tadi ya, buat nyari duit lagi gitu. Jadi yang konyol itu seperti itu, ya kan? Sudah nggak ada apa-apa. Ada di rumah cuma kulkas buat bikin es, jatuh dijual, ya. Kemudian komplain sama ustadznya, Ustadz, ini saya sudah sedekah semuanya nih, tapi masih susah-susah aja. Ibu masih ada apa di rumah? Masih ada kulkasnya sedekahin. Itu nyaman gitu ya. Namanya konyol kayak gitu ya Pak. Nggak seperti itu. Sebut lagi, bisa nyebut. Nah, nggak seperti itu. Jadi masih ada cadangan. Palingnya tadi cadangan untuk maisa, untuk mencari penghidupannya. Jadi hasilnya gitu ya. Gajian sebulan sedekahin semua. Tapi kita masih bisa bekerja gitu ya. Dan akhirnya kita masih sehat bisa bekerja.